萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Angin liar bertiup melewati dan riak energi menyerang yang menyebar di langit seperti nyala api surga yang turun, meliputi alun-alun dan area tempat Nalan Yanran berada. Beberapa bagian penutup yang dibuat murid-murid sekte Mystic Cloud menjadi rapuh, langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Mereka menjadi lemah dan pucat, mulai memuntahkan darah. Tingkatkan ketebalan penutup. Yunleng buru-buru berteriak saat dia melihat murid-murid Mystic Cloud yang menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Mendengar teriakan Yunleng, murid-murid sekte Mystic Cloud yang hadir langsung berteriak serempak. Seruan bersatu menembak langsung kawan dan benar-benar berhasil menekan sementara suara guntur yang keras di langit. Saat teriakan tertib bergema, banyak cahaya Douki dengan warna berbeda segera melonjak keluar dari tubuh murid-murid sekte Mystic Cloud, membentuk penutup Douki multiwarna yang menyeliputi setengah tanah terbuka. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, mereka yang berada di pohon-pohon tinggi di sekitar alun-alun dengan pengecualian Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Guhe, dan yang lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan mengeluarkan energi. Perisai di permukaan tubuh mereka membentuk tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh. Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiaoyan berada di sekitar kekuatan Dadoushi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan seorang Dowling tidak akan berani menerima dampaknya tanpa pertahanan apapun. Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat gelombang energi menyerang yang datang padanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiaoyan sedikit bergetar. Sayap awan ungu yang panjang lebih dari 1 meter meluncur dari bahunya. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat ditarik ke belakang dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang mendesing saat mengikuti di belakang. Seperti gelombang yang mengepul, kemanapun ia lewat, tanah terbuka yang keras itu rusak sampai dalam keadaan yang mengerikan. Mata Xiaoyan menatap tajam pada gelombang energi yang menyerangnya. Gelombang energi menyerangnya mengikuti di belakang, membawa pecahan batu kemana-mana dan terus menyerbu ke arahnya. Saat dia melihat riak energi yang menyerang tampaknya memiliki roh, Xiaoyan tidak terlalu terkejut. Ini karena api teratai Buddha marah yang dia tembakkan mengandung beberapa kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ketika kedua kekuatan bertabrakan, sebagian energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari penciptanya. Xiaoyan tetap tidak mengetahui kondisi sebenarnya Nalan Yanran karena penutup cahaya yang intens, tetapi dia seharusnya juga menerima serangan energi serupa yang cukup parah. Tubuh Xiaoyan yang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak yang sedalam setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Terbang meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Wajah terkejut para tetua sekte Mystic Cloud di belakang juga mengarah kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi yang menyerang tidak punya waktu untuk berbalik mengejar Xiaoyan. Sebaliknya, itu dengan agresif mengepul ke arah Yunleng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa tercengang, Yunleng dengan cepat tiba-tiba menghantam tanah dengan keras saat dia berteriak, "Tembok batu berat."
Tanah di tempat beberapa meter di depan Yunleng mulai bergejolak dengan keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menerobos muncul. Seperti makhluk raksasa, ia melindungi Yunleng dan yang lainnya di belakang. Gelombang energi serangan yang melaju kencang menabrak dinding batu. Tabrakan kekerasan seketika menyebabkan murid-murid sekte Mesiklot di sekitarnya tanpa sadar menutup telinga mereka. Fragmen batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai menyebar dengan cepat. Namun Yunleng tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Setelah dia memanggil dinding batu, dia pun mengangkat kepalanya dan fokus pada Xiaoyan yang terbang di udara. Dengan suara kaget dia berkata, "Dou Qi Wings?" Tidak, jangan bilang itu teknik Dou terbang. Sungguh orang yang beruntung, dia bahkan memiliki hal yang sangat langka. Orang licik itu, dia benar-benar memaksa kami untuk mengambil tindakan untuk meredakan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang penatua menepuk debu di kepalanya saat dia tanpa daya berkata dengan marah. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu bagus. Selain itu, Yan Xiao sebenarnya memiliki teknik Dou terbang. Meskipun Nalan Yanran untuk sementara dapat bertahan di udara karena kelincahan teknik Dou, dia pasti bukan tandingannya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan segesit dan akan dirugikan. Penatua lain mengangkat kepalanya, menatap langit dan menggerutkan kening saat dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menimbulkan halangan baginya. Penatua pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiaoyan itu benar-benar sangat kuat. Yunleng mengerutkan kening dengan erat saat telapak tangannya perlahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Kalau tidak, di mana sekte Mesiklot akan menaruh wajahnya? Di depan begitu banyak orang." "Apa maksudmu?" Penatua pertama berkata. Mendengar ini, para lelaki tua berjubah putih di sekitarnya tercengang. "Mari kita tunggu dan lihat dulu." Yunleng menggelengkan kepalanya tetapi tidak banyak berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Yanran terluka. Di langit yang ditutupi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalan Yanran seperti kucing terperangkap angin liar. Jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang menghantam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran memegang dadanya dengan paksa menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Sejumlah besar bilah angin berwarna hijau pucat muncul di depannya mengarah ke arah Xiaoyan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiaoyan yang memiliki sepasang sayap akan mendapatkan keuntungan. Ini terutama terjadi di bawah situasi saat ini di mana dia terluka parah. Saat Nalan Yanran mulai bergerak, Xiaoyan memimpin, sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya mengarah ke bawah. Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia menghindari gelombang bilah angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak saat tubuhnya melintas dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Nalan Yanran yang wajahnya sedikit berubah. "Sudah berakhir, Nalan Yanran." Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiaoyan menatap wajah indah itu. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun latihan keras di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari benar-benar mengalahkan rasa malu yang secara sembrono ditinggalkan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah Xiaoyan pada jarak yang begitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis samar pemuda keras kepala itu saat ini. Matanya sedikit kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah alkemis panjang di pertemuan agung alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang begitu luar biasa bahkan membuatku terpesona. Hanya untuk memberitahuku bahwa orang tidak berguna yang aku pandang rendah saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat membuat aku Nalan Yanran melihat dengan cara pandang yang berbeda. Aku saat itu memang meremehkanmu karena kekuatanmu. Kenyataannya telah membuktikan bahwa aku benar-benar picik.
Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik, tapi aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika aku harus kembali ke masa lalu, aku masih akan tetap pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Aku tidak mau mereka yang memutuskan pernikahanku. Aku tidak mau menemani orang asing yang tidak kukenal selama sisa hidupku. Xiaoyan memperhatikan Nalan Yanran yang keras kepala dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah untuk membatalkan pertunangan. Hanya saja metode yang kamu pilih untuk melakukannya lah yang salah. Sayangnya kamu yang arogan tidak pernah memikirkan hal ini. Tidak ada lagi artinya berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kita tidak akan berpapasan. Kamu dapat terus menjadi pemimpin sekte junior dari sekte Mesicloth, sementara aku terus menjadi seorang praktisi yang menjalani pelatihan keras. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Saat gumamam itu perlahan turun, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meletus. Kata-kata Xiaoyan ini yang menyebabkan wajah Nalan Yanran memutih. Xiaoyan, tolong berikan muka kepada sekte Mesicloth dan menyerahlah kepada Nalan Yanran. Setelah ini, sekte Mesicloth akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Saat Xiaoyan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat sebagai ejekan. Dia mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah itu sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan bagi Yunleng? Penatua pertama dari sekte Mesicloth diam-diam mengirimkan suaranya, mencoba memujuk pada saat terakhir seperti ini. Xiaoyan dengan lembut tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan menatap alun-alun. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang melonjak di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi. Sebuah kekuatan yang bergejolak bergerak di sepanjang tangan Xiaoyan meledak. Terangan teredam yang mengandung rasa sakit dipancarkan dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera seteguk darah keluar di sepanjang sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, seluruh tempat itu menjadi sunyi. Semua tatapan terhenti pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah murid sekte Mesicloth dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari sekte Mesicloth. Pada usia 13 tahun berhasil maju ke Douze. Pada usia 16 naik ke Dadoushi. Pada usia 16 naik ke Doushi. Pada usia 20 dia telah menjadi Dadoushi. Dadoushi yang berusia 20 tahun, meskipun orang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa selama bertahun-tahun keberadaan sekte Mesicloth. Itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat 10 besar. Namun orang ini yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang biasa yang menghormatinya dari lubuk hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid sekte Mesicloth yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa wanita di hati mereka merasakan rasa kekalahan yang sangat dalam. Namun saat mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang tanpa sadar mengaitkan masalah ini dengan Xiaoyan. 3 tahun lalu, Xiaoyan bahkan bukan seorang Douze. Namun 3 tahun kemudian, kekuatannya telah menyusul Nalan Yanran, telah dinaikkan ke kelas Dadoushi. Dalam waktu 3 tahun, Xiaoyan telah melompat melewati kelas Douze dan Doushi, langsung naik dan melangkah ke level Dadoushi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan latihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang luar biasa, maka kecepatan Xiaoyan mungkin akan membuat orang lebih terpana lagi. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douze pada usia ini. Namun orang yang pernah menjadi sampah klan Xiao ini sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang jauh lebih kuat. Dadoushi yang berusia 17 tahun. Saat itu pendiri sekte Mesicloth juga membuat keajaiban yang pernah mengejutkan mencapai kelas Dadoushi pada usia ini. Saat mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung tertutup keringat dingin dan ngeri. Tentu saja, kecepatan latihan Xiaoyan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao kepadanya. Namun jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap Douki Xiaoyan saat itu, dan Xiaoyan tidak perlu menyia-nyiakan waktu emas itu. Siapa yang tahu jika Xiaoyan akan dapat mencapai kelas Dadoushi lebih awal.
Namun jika Xiaoyan tidak mengasah karakternya selama 3 tahun, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, siapa yang bisa menjamin bahwa Xiaoyan akan mampu memiliki kekuatan mental yang bahkan membuat banyak orang dari generasi yang lebih tua mengaguminya. Kehilangan seseorang mungkin berkah tersembunyi. Ekspresi Nalanji di pohon besar menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuhnya yang lurus sedikit tertekuk saat dia menghela nafas panjang. Saat dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk diredakan. Sesuatu yang awalnya sangat baik telah berakhir dalam situasi saat ini, di mana dia tidak hanya kehilangan seseorang, cucu menantu yang luar biasa, yang akan menyebabkan semua orang iri, tetapi juga wajahnya. Mendengar Nalanji menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijak saling melirik dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Kinerja Xiaoyan sudah jauh melebihi harapan mereka. Anak kecil yang tampaknya telah berlatih sendiri ini sebenarnya mampu mengalahkan Nalanyan yang secara khusus dipersiapkan oleh Sekte Mystic Cloud. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang mengejutkan, bahkan mengejutkan Mu Chen dan yang lainnya. Sungguh anak kecil yang luar biasa, Fama menghela nafas. Meskipun Xiaoyan telah mendapat sedikit keuntungan dengan teknik dou terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas bahwa dia telah berdarah-darah berlatih untuk membentuk kekuatan tempur yang tajam. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalanyan yang dimanja dan dilatih dengan metode pelatihan yang cermat. Dia memang bukan orang yang sederhana, diberi waktu orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Ya, Xingtian mengangguk. Evaluasi samar tentang dirinya ini adalah sesuatu yang telah dia berikan kepada orang muda seperti itu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya menghela nafas lega. Namun segera setelah ini menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Sekte Mystic Cloud bukanlah pertarungan dengan Nalanyan, tetapi para tetua Sekte Mystic Cloud ini. Memindahkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong menyapu pandangannya ke sesepuh Sekte Mystic Cloud yang duduk di platform batu. Ketika tatapannya menyapu melewati Yunleng yang berwajah agak hijau, alisnya sedikit menyatu, dia menjentikkan tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut, dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Anak kecil sialan, membawa kemarahan dengan tangannya. Yunleng membantingnya dengan keras ke meja batu di sisinya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak akan memberi mereka muka. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir sebelumnya sebenarnya tidak berdampak apapun. Penatua pertama, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nalanyan sudah kalah. Tetua Sekte Mystic Cloud bertanya dengan tawa pahit. Nalanyan mewakili seluruh Sekte Mystic Cloud, dia telah kalah dalam pertarungan. Itu pasti akan merusak reputasi Sekte Mystic Cloud. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini tidak ada, dia sebagai penatua pertama secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah hilang dari mereka. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang cocok di depan para pemimpin begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan muka kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah akan terlihat bahwa Sekte Mystic Cloud kita tidak berbeda dengan penjahat? Pikiran itu berulang kali berputar di dalam hati Yunleng. Saat hatinya resah tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yunleng tiba-tiba berhenti pada Geye di bawah. Saat ini penampilan yang terakhir seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiaoyan di udara. Sikapnya yang terkejut itu menyebabkan Yunleng yang sudah rewel menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan untuk memanggil dengan lembut. Geye, berhati-hatilah dengan citramu. Kamu adalah diaken di dalam Sekte Mystic Cloud. Mendengar Yunleng, tubuh Geye bergetar sekali. Akhirnya dia sembuh menoleh mengarahkan tangannya yang gemetar ke arah Xiaoyan di udara, sementara mulutnya menggigil. Suara lembutnya yang tertekan yang tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Penatua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Chen. Kata-kata yang dikeluarkan Geye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan di langit. Ekspresi semua tetua sekte Mystic Cloud di platform batu berubah drastis dalam sekejap.
Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyaksikan sosok anggun yang jatuh itu. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalanyanran sebelumnya dan beberapa kekalahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk apa yang disebut perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya. Meninggalkan gadis manis yang dia khawatirkan setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuh dan bahkan jiwanya pada saat ini tampaknya telah menjadi beban berat yang menekannya sampai dia kesulitan bernafas. Akhirnya ini berakhir. Dengan perlahan berkata, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalan di mana Nalanyanran jatuh saat dia perlahan turun. Saat dia hendak mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalanyanran. Itu mengikuti angin dan melayang menuju Xiaoyan setelah meraih bayangan putih dengan tangannya. Mata Xiaoyan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih itu hanyalah kertas putih yang terlipat sangat rapi. Mungkin karena kertas itu telah dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiaoyan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pria muda telah mengeluarkan kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang keren menulis surat cerai yang mengejutkan semua orang. Xiaoyan perlahan membuka kertas putih itu. Tulisan agak polos muncul dengan jelas di atas kertas. Saat melihat ke bawah, sidik jari yang ternoda oleh darah bersinar tajam di bawah matahari. Xiaoyan menatap surat cerai ini cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia melirik Nalanyanran yang hampir menabrak tanah. Nalanyanran yang batuk menopang dadanya mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ketika dia menatap Xiaoyan yang berdiri agak jauh dengan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Beberapa saat kemudian dia tampaknya telah membuat keputusan diam-diam. Di bawah tatapan semua orang, Nalanyanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang agak serak membawa kepahitan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kita saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalanyanran, akan menjadi budakmu. Namun, untuk reputasi sekte, mohon maafkan aku karena tidak dapat melakukan apa yang telah disepakati. Bagaimanapun, citraku yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam kuat di dalam hatimu. Kalau begitu izinkan aku sekali lagi. Melihat ke belakang sekarang, metode yang aku gunakan untuk menangani masalah di klan Xiao memang tidak pantas. Karena itu, tolong bantu menyampaikan permintaan maafku kepada Paman Xiao di masa depan. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalanyanran berayun dengan lembut mengayunkan pedang membelah lehernya sendiri dengan keras. Tindakan tiba-tiba Nalanyanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid sekte Mesiklot termasuk para tetua berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Nalanyanran benar-benar akan bunuh diri hanya karena dia kalah dalam pertarungan. Meskipun ada beberapa tetua yang hadir memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalanyanran terlalu jauh, dan hanya bisa menyaksikan bilah tajam itu semakin dekat ke leher Nalanyanran. Darah segar perlahan mengalir ke bawah meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika pedang panjangnya dihentikan, Nalanyanran tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sepasang mata gelap di depannya. Aku tidak terlalu tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini hanya untuk menjaga reputasi sekte Mesiklot tetap utuh. Xiaoyan melirik Nalanyanran yang telah menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalanyanran, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar dapat membiarkan Nalanyanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalanyanran adalah pemimpin sekte junior dari sekte Mesiklot. Sesepuh sekte Mesiklot itu pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi sekte Mesiklot. Selain itu, jika Nalanyanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan sekte Mesiklot akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh. Ini bukan sesuatu yang Xiaoyan inginkan. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi memiliki keterikatan satu sama lain.
Kerugianmu di hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk cara salah yang kamu lakukan saat itu. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki kekuatan mengikat yang besar. Xiaoyan dengan lembut mengayunkan surat cerai di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna hijau muncul dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, ia langsung membakar kertas itu menjadi tumpukan abu hitam melayang tertiup angin. Hari ini aku akan mengulangi kata-kata yang telah aku katakan kepadamu 3 tahun yang lalu. Xiaoyan membawa senyum di wajahnya, suara lembutnya perlahan bergema di tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, kamu dan klan Xiao, kami tidak akan memiliki hubungan apapun. Selamat, kamu sudah bebas. Saat dia menatap pria muda lembut dan tampan yang tersenyum, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan hal yang dia kejar, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan yang menarik sudah berakhir, silakan kembali ke rumah kalian. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon-pohon tinggi. Segera dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan Heavy Swan Ruler yang besar dari tanah dan menyarungkan di punggungnya. Setelah itu dia perlahan berjalan keluar di alun-alun di depan banyak tatapan. Punggungnya yang tampak sedikit kesepian itu tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah kaki Xiaoyan melangkah keluar dari tanah terbuka. Tepat saat dia hendak mengambil langkah menuruni tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam akhirnya terdengar. Tuan Xiaoyan, tolong berhenti sebentar. Ada beberapa hal yang ingin dipastikan secara pribadi oleh Sekte Missy Cloud. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.